Film diawali dengan memperlihatkan keadaan kota yang hancur akibat peperangan yang besar, dengan meninggalkan sekelompok orang yang menderita akibat kehancuran ini. Dan dalam keadaan itu mereka berada di bawah kekuasaan sang raja dan ratu yang zalim. Seorang penyihir yang bernama Grey yang sedang dihadapkan dengan tali gantung akibat ia membangkang tidak mau mengikuti perintah pihak gereja yang dipimpin seorang pendeta yang nampaknya ajaran sesat yang membuat si penyihir itu harus dihukum gantung. Namun di saat itulah Grey menggunakan sihirnya untuk mempengaruhi salah satu prajurit gereja itu untuk membantu lepas dari jeratan gantung. Mengetahui Grey sang penyihir telah lolos dari jerat gantung, bawahan sang pendeta itu pun lantas membunuh prajurit yang melepaskan penyihir karena sebelumnya telah terkena pengaruh dari mata sihir. Lantas mereka pun mencari keberadaan Grey bersama prajurit yang lain, dan tak lama setelah pencarian, Grey pun menodongkan pisau ke leher dari bawahan pendeta itu sesaat setelah berhadapan. Do it. Namun Grey tidak membunuhnya, melainkan dia diikat di tali gantung yang sebelumnya dijadikan untuk menghukum Grey. Lantas Grey pun saat itu juga meninggalkan tempat itu dengan disaksikan oleh orang-orang banyak. Beralih di tempat lain, seorang yang bernama Boyce terlihat sedang berada di suatu tempat dan turun dari kudanya. Namun tiba-tiba ia didatangi segerombolan orang dan salah satu dari mereka berusaha mencuri senjata yang ada di kuda. Tapi ternyata Boyce punya peliharaan ular berkepala dua yang saat itu juga langsung menggigit orang tersebut. Dan mereka pun yang lain lantas dilumpuhkan dengan tembakan oleh Boyce. Beralih ke Grey, sang penyihir yang sedang didatangi Jerais, seorang kapten pengawas dan juga ratu. Juga bersamanya dengan berniat meminta bantuan kepada Grey, bahwa niatnya datang untuk membayar mahal sang penyihir guna mencarikannya kekuatan untuk mengubahnya menjadi monster dari merubah bentuk fisik. Maka dari itu sang ratu pun meminta agar dibawakan kulit serigala dari tanah yang hilang agar ambisi sang ratu untuk menguasai tahta dari sang raja. You came from the lost lands, East Greyalis. You want for me to tell you fairy tale. Setelah itu, Jerais juga mendatangi Grey untuk memberikan pertimbangan agar apa yang diinginkan oleh sang ratu tersebut agar bisa dibatalkan oleh penyihir itu. Lantas Jerais memberikan barang berharga berupa jam untuk dijadikan sebagai imbal balik pembayaran. Tapi sang penyihir tidak bisa menolak permintaan sang ratu dan juga tidak bisa menolak permintaan orang lain. Maka Grey pun mengatakan semua akan menerima bagiannya. What is it, Jerais? I want you to fail her and accept it as my payment. Penyihir itu lantas menggunakan kekuatannya untuk meramal melihat masa depan apa yang akan terjadi di tanah hilang nanti. Di tempat lain, istana penguasa terlihat bahwa sang raja, suami dari ratu tersebut, telah mengalami masa di mana ia sakit-sakitan karena sudah tua, dan ia pun kini telah kehilangan cengkraman kekuasaannya akibat dari kondisi tubuhnya itu. Tapi di sisi ratu yang nampak angkuh itu ternyata diam-diam memiliki selingkuhan yang tak lain adalah Boyce yang sedang meninggalkan sang ratu setelah pertemuan gelapnya itu. Before they see me. Don't leave yet. Back. Di tempat lain, Grey yang sedang mencari sosok seorang pemburu, disitulah ia bertemu dengan Boyce. Tak lain ialah sosok pemburu tersebut dan segera bernegosiasi agar mau ikut kerjasama dengan sang penyihir untuk mencari serigala pesanan sang ratu. Dan Boyce pun sepakat dengan bayaran yang mahal. You ready to talk? All in. This can be yours. Di saat yang bersamaan datanglah mereka bawahan dari sang pendeta yang memang sedang memburu Grey, sang penyihir, dan saat itulah baku tembak pun terjadi, di mana Boyce yang saat itu juga di sana langsung melemparkan peliharaan ularnya ke prajurit dari utusan pendeta itu, dan ya, lantas ular itu pun ditebas.
Berpindah di tempat patriark di mana sang pendeta berada, ia pun lantas mendapat laporan bahwa Grey dan Boyce telah melakukan perjalanan meninggalkan kota menuju tempat di mana mereka akan tuju. Tidak lama kemudian anak buah patriark datang membawa seorang nenek tua dan memaksanya untuk berbicara bahwa nenek tua tersebut mengatakan Grey dan Boyce akan pergi menuju ke daerah bernama Tanah yang Hilang dikarenakan sang ratu menginginkan sesuatu. Heard their names. Tell him. Sure, the witch makes a full confession before. Perjalanan pun dimulai dengan Grey dan Boyce yang telah mempersiapkan senjatanya di malam itu dan menunggu esok pagi untuk memulai petualangan. Esok harinya mereka telah sampai di pos tempat di mana rekan lamanya berada dan memperlihatkan seorang bernama Rose dan satunya perempuan bernama Mara. Mereka pun memutuskan menginap di sana semalam dan bercerita kepada Rose bahwa mereka sedang mencari Sardor. Tidak lain adalah sang monster yang mereka sedang buru itu di tempat sungai Tengkorak. Meet my traveling companion. Powers I want from. A week, maybe longer. 4 hari menjelang bulan purnama, perjalanan dilanjutkan. Grey dan Boyce mereka pun berpamitan dengan Rose dan Mara. Dengan menaiki kuda, mereka terlihat di sepanjang perjalanan mereka melihat ada tengkorak yang sudah lama mati. Nampaknya itu adalah seekor monster besar. Dan Boyce pun berkata bahwa depan mata mereka adalah tanah yang hilang. Di saat yang bersamaan di tempat lain, anak buah dari patriark, sang pendeta, diutus untuk mengejar sang penyihir pun tampak sudah menaiki kereta menuju arah Grey berada. Sesampainya di rumah Rose yang sebelumnya disinggahi Grey dan Boyce, Rose dan Mara pun seketika itu ditangkap dan diikat untuk diinterogasi oleh anak buah patriark tersebut guna mengetahui kemana arah mereka pergi. Dan nampaknya Rose pun harus sedikit dipaksa dengan sebuah besi panas agar mau mengakui. Lantas Mara pun seketika itu langsung memberitahukan bahwa mereka akan ke sungai Tengkorak. Burn us. 3 hari menjelang bulan purnama pun telah mereka lalui dalam perjalanan ini, di mana saat itu Grey dan Boyce melewati sebuah kota yang sepi, tak ada kehidupan apapun setelah kehancuran, di mana Boyce menyebut ini adalah Rift, di mana celah tempat penyeberangan berada untuk mencapai sisi sebelahnya karena kota itu terpisah oleh celah yang berbeda. We call it the Rift. Place up ahead where we can make it. Di tempat bangunannya sudah rusak, Boyce yang saat itu berteriak memanggil seseorang itu bernama Cyrus, teman lama yang hanya dia satu-satunya orang yang tinggal di sini. Tetapi di saat Boyce tengah mencarinya masuk ke lorong dan ruangan, alangkah terkejutnya bahwa Cyrus telah tewas dengan keadaan digantung. Dan ya, anak buah dari patriark, sang pendeta lah dalang dibalik kematian Cyrus tersebut. Seems Cyrus had visitors. Saat mereka berhadapan, ketegangan pun tidak terelakkan bahwa Boyce melihat bahwa Mara juga saat itu telah mereka sandra. Dan seketika itu anak buah pendeta itu pun menembak Mara. Dan ya, Boyce pun melihat itu langsung menembaki lawannya tersebut dengan penuh kemarahan. You can't look us in the eye. Pertarungan pun berlanjut di atas kereta gantung yang saat itu mereka gunakan untuk menyeberangi kota tersebut. Lantas anak buah patriark itu memerintahkan prajuritnya untuk memutus tali kereta gantung itu, dan Grey dan Boyce pun terhempas ke dinding seberang yang saat itu mereka berusaha untuk memanjat guna mencapai jalan terowongan tersebut. Saat itulah Boyce yang sedang berusaha naik ditembak oleh anak buah patriark, tetapi Grey yang seorang penyihir lantas dengan pengaruh sihirnya mengelabui tembakan kedua dari anak buah patriark itu. Malam hari di sebuah tempat, nampak Grey dan Boyce yang sedang istirahat dan mengobati luka tembakan di lengannya akibat dari pertarungan itu. Lantas Grey pun membantu menjahit lukanya itu. Not until you get me to school. Right. Trying to think I'd like to pass out now. Died back there. 2 hari menjelang bulan purnama di tempat ratu yang terlihat sedang diperiksa, dan ternyata sang ratu saat itu sedang hamil. Ya, kita tahu semua itu adalah hasil dari perselingkuhannya dengan Boyce sebelumnya. Dan sang raja yang sudah tua dan tidak bisa apa-apa pun hanya pasrah merenungi nasib bahwa sang ratu sekaligus istrinya itu tega berselingkuh. Dan saat itulah sang raja itu dibunuh oleh ratu dengan cara membekapnya.
Boys telah sampai di sebuah tempat kutukan di mana mereka mendengar suara kereta yang tidak lain adalah anak buah dari patriark tersebut yang sejak awal mereka mengejarnya. Lantas Boys berkata mereka harus cepat dengan mengambil jalan pintas di mana terlihat banyak sekali bekas-bekas yang nampak dulunya adalah fasilitas pembangkit listrik nuklir dari segi bangunan. Setelah malam tiba mereka langsung menumpahkan minyak melingkar dan nantinya untuk dibakar dan nampak mereka mempersiapkan senjata untuk menyambut sesuatu yang akan datang. Dan ya, tidak berselang lama apa yang mereka tunggu akhirnya datang. Terlihat gerombolan setan tengkoraklah yang menghampiri mereka dan seketika itu menyerang Grey dan Boys. Di saat kondisi terdesak itulah apa yang sudah mereka persiapkan sebelumnya, yaitu membakar minyak untuk menghalau setan-setan tersebut. Terlihat Raja Jin tersebut menempatkan diri dan Grey pun langsung membakarnya dengan kekuatan sihirnya. Satu hari menjelang bulan purnama di mana di tempat istana sang ratu telah diumumkan bahwa sang penguasa telah mati atau raja tersebut yang diakibatkan dibunuh oleh ratu sendiri, dan mengumumkan bahwa pewaris yang akan datang telah ada karena saat itu ratu sedang hamil. Lantas Jerais pun berteriak agar semua orang memberi hormat kepada sang ratu dan sang penguasa. Di tempat lain, Grey dan Boys yang sudah dekat ke Sungai Tengkorak dan berambisi menemukan Sardor. Ia pun mengatakan bahwa setelah ia berada di sana nanti, Grey berkata akan sendirian menghadapi Sardor, si manusia serigala itu. Grey pun saat itu memberikan sebuah jam mewah sebagai imbalan atas jasa mengantarkan perjalanan ini, tetapi Boys menolaknya. I should have accepted your offer. Yes. No one should. Di sebuah terowongan rel kereta api, Grey dan Boys menunggangi kuda di mana mereka menuju arah sedikit lagi adalah Sungai Tengkorak. Tiba-tiba di sana mereka mendengar suara kereta api yang mengarah ke mereka. Lantas Grey pun dengan akalnya berdiri di tengah rel itu untuk memancing anak buah patriark yang berada di kereta api tersebut agar menangkapnya. Dengan kecepatan tinggi kereta itu pun mengejar Grey yang berlari ke arah luar dan terlihat bahwa itu adalah jembatan terputus. Seketika itu kereta api itu pun terjun ke bawah meledak bersama dengan anak buah patriark. Grey yang saat itu loncat dari atas jembatan rel itu langsung ditangkap oleh Boys untuk menyelamatkannya. Sesampainya di Sungai Tengkorak, Grey yang melihat begitu banyak sekali tengkorak di sana. Entah berapa banyak orang yang menjadi korban keganasan Sardor, manusia serigala tersebut. Everyone that's come against him. Someone lives here. Malam pun datang, terlihat ratu dari Jerais yang saat itu sedang bercumbu di sisi lain menjelang bulan purnama. Terlihat Grey yang sedang memakai perak untuk dijadikan senjata melawan monster serigala. Ya, dalam mitos yang beredar bahwa perak adalah senjata paling tepat untuk menghadapi serigala jadi-jadian tersebut. I've come against him with silver. Silver. We have no choice. Malam purnama pun tiba saat Grey sedang menunggu sosok Sardor tersebut. Tiba-tiba dan tidak terduga, ternyata Boys yang selama ini berwujud manusia yang selalu menemani perjalanan sang penyihir itu adalah tidak lain seorang manusia serigala itu sendiri. Terlihat saat itu juga Boys yang memperlihatkan bahwa bentuk fisiknya akan berubah di malam purnama tersebut. Pertarungan mereka pun tidak terhindarkan. Manusia serigala dengan wanita penyihir dengan senjata peraknya mampu melakukan perlawanan terhadap monster itu. Seketika bulan pun menghilang tertutup oleh awan. Dengan itu Boys pun kembali seperti semula yang saat itu sempat menjadi manusia monster. Di saat pingsannya itu lantas Grey merantai Boys dengan kuat karena ia menduga Boys akan berubah lagi ketika bulan terlihat kembali. Dan ya, benar saja, saat bulan terlihat lagi Boys pun kembali menjadi manusia serigala dan saat itulah Grey seorang penyihir itu mengulitinya hidup-hidup. Keesokan harinya Grey pun lantas segera pulang untuk menemui sang ratu dan menyerahkan apa yang sebelumnya dipesan oleh sang ratu. Take this.
Sesaat sang ratu menerima kulit tersebut dan mengetahui bahwa manusia serigala tersebut adalah Boyce yang tak lain adalah ayah biologis dari anak yang dikandung sang ratu yang telah tiada. Sang ratu pun marah dan menusuk leher Jerice sampai tewas. Berlalulah kejadian itu dan entah bagaimana ceritanya karena ini hanya film, Boyce pun masih hidup dan menghampiri sang penyihir itu. Lantas mereka pun memutuskan untuk menjadi pemburu. Would lead to revolution. Dan film pun berakhir.